Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 1 bulan penuh kita ditempa, dididik, digembleng oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang terbaik, untuk menjadi hamba-hambanya yang paling mulia di hadapannya, untuk menjadi hamba-hambanya yang paling taat melakukan aturannya, untuk menjadi hamba-hambanya yang paling bersih dari segala dosa. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, segala macam kebaikan yang sudah kita lakukan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan selama hidup kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan berakhir. Betapa indahnya hidup tanpa dosa. Itu pasti menjadi dambaan semua manusia. Hidup terasa lebih bahagia, lebih tenang, lebih nikmat, lebih ringan, lebih berkah. Subhanallah. Karena itulah Allah ciptakan Ramadan, supaya manusia mampu melakukan percepatan pembersihan dosa itu. Karena kita ini Allah tahu betul tempatnya salah, mahallul khata' wan nisyan, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka manusia akan bertumpuk-tumpuk dosanya. Dan ketika manusia itu bertumpuk-tumpuk dosanya, maka tidak ada punya pilihan lain kecuali dia akan menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang timbangan pahalanya lebih banyak, lebih berat dari timbangan dosanya, maka dia akan merasakan hidup yang diridhoi Allah. Tenang, tentram, bahagia, penuh berkah, rasanya ringan. Sekalipun banyak masalah, tapi setiap permasalahan Allah ikut turun tangan menyelesaikannya. Sebaliknya, orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, timbangan dosanya lebih berat daripada pahala kebaikannya, siap-siap hidup menderita seperti di dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu penting bagi kita melakukan evaluasi saat ini terhadap amalan-amalan Ramadan yang sudah kita lakukan kemarin. Pertanyaan besar yang harus kita sampaikan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kira-kira dosa kita sudah bersih atau belum? Apakah Ramadan kemarin berhasil menghantarkan kita menjadi hamba yang bersih dari segala dosa? Atau jangan-jangan seperti orang yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rughima anfu rajulin idza laqiya Ramadan wa dhahaba Ramadan falam yughfarlah. Sangatlah rugi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, sampai Ramadan berakhir dosanya belum diampuni. Lalu bagaimana caranya mengukur apakah dosa kita sudah bersih atau belum? Bisa nggak kita merasakan itu? Kata orang, dosa nggak bejendol. Betul. Kalau dosa bejendol, habis muka kita semua udah nggak bisa kelihatan wajahnya, jendolan semua isinya. Tapi sesungguhnya, sekalipun dia tidak berjendol, tapi kita bisa merasakan. Kita pasti bisa merasakan kita ini banyak dosa atau tidak. Hanya kita yang bisa merasakan, bukan orang lain. Kita nggak bisa menjudge dosa orang. Cukup kita melakukan introspeksi terhadap dosa-dosa kita. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Minhajul Abidin, Inna awwala dzambi qaswatun wa akhiru syu'mun wa syaqwa.
Sesungguhnya permulaan dosa itu terasa, membuat hati menjadi keras. Jadi kerasnya hati itu tanda banyak dosa. Wa akhiruhu syu'mun. Dan ujungnya dosa itu adalah celaka dan kesengsaraan. Lalu apa yang dimaksud dengan qaswatul qulub itu? Kerasnya hati. Imam Ghazali mengatakan sawadul qalbi minadz dzunub. Hitamnya hati itu akibat banyak dosa. Nah, hati kalau sudah hitam itu keras dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Kalau hati sudah tertutup, mata, telinga semua tidak berfungsi. Maka beliau mengatakan wa alamatu qaswatil qulub alla tajida minadz dzunubi mufzi'an wala lit-ta'ati muqi'an wala lil mau'izati munji'an. Ada 3 nih tanda hitamnya hati, tanda kerasnya hati. Pertama, tidak nampak rasa takut terhadap perbuatan dosa. Hati-hati nih. Kalau terhadap perbuatan dosa, terhadap kesalahan, kita ringan saja melaksanakannya. Tanpa ada rasa takut kepada Allah, tanpa ada pertimbangan bahwa itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu berarti hati kita keras. Itu berarti dosa kita masih banyak, belum dibersihkan oleh Ramadan kemarin. Kedua, wala li ta'ati muqi'at. Tidak ada semangat melakukan perbuatan taat. Ibadah berat lagi. Padahal kemarin waktu Ramadan, subhanallah, qiyamul lail tiap hari, tarawih tidak ketinggalan. Bahkan ngisi tausiah di mana-mana. Baca Quran, sedekah, luar biasa, semua dilakukan dengan baik. Tapi hati-hati, lihat besok pasca lebaran seperti apa. Masih seperti itu atau tidak ketaatannya? Kalau justru berat, sholat berat, amalan-amalan sunnah berat lagi, hati-hati. Itu artinya dosa masih banyak. 3, wala lil mau'izati munji'an. Orang yang hatinya keras itu, yang banyak dosanya itu, tidak butuh nasihat. Itu tanda tuh. Coba lihat. Gak penting bagi dia nasihat agama, nasihat ulama, jangankan nasihat manusia, teguran Allah aja kadang-kadang dicuekin. Kalau sudah seperti itu, hati-hati. Hati itu namanya keras. Dan itu hanya kita yang bisa merasakan, tidak orang lain. Sekali lagi, tidak perlu kita menjudge orang lain banyak dosa. Hanya diri kita sendiri. Sebagai bagian introspeksi dan terus memperbaiki diri. Besok kita akan lihat pasca Ramadan, apakah kita menjadi orang-orang yang betul-betul terpelihara dari dosa, dari perbuatan salah, orang-orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah, orang-orang yang hatinya lembut, mendengar nasihat langsung tersentuh, ditegur oleh Allah langsung ingat. Kita lihat besok pasca Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum mengakhiri kultum ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Apabila ada kesalahan kami sebagai pengurus pusat dalam berinteraksi, dalam bersikap, bertutur kata, dalam semua interaksi kita, mohon semuanya dimaafkan. Dan juga pada teman-teman di seluruh penjuru tanah air, baik yang terhimpun dalam kepengurusan organisasi APRI maupun yang tidak, saya mengajak kepada semuanya untuk selalu meningkatkan etos kerja, disiplin, integritas
di dalam melaksanakan tugas. Karena bagaimanapun kita menyandang label agama, penghulu adalah tokoh agama, karena itu kita harus tampil terdepan menjadi teladan. Terutama urusan integritas, mari kita ciptakan pelayanan KUA yang bersih, tanpa lagi tercoreng dengan pungli, ya, dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang naik ke pusat. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.